Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah komputer akuntansi. Pada pertemuan ini kita akan masuk ke fitur aset tetap dan kas dan bank ya. Kita masuk ke transaksi tanggal 25 Januari. Coba saudara perhatikan. Perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai. Informasinya ada di sini. Dengan melakukan transfer Bank Mandiri senilai 8.400.000. Nanti ada dua langkah yang kita lakukan. Yang pertama kita akan mencatat menginput akun perantara, yaitu transaksi aset tetap. Akun perantara ini sifatnya seperti ayat silang ya, ayat silang atau RK gitu ya. Nanti dengan sendirinya ada debit, ada kredit akan hapus dengan sendirinya ya. Berarti perantara untuk pembelian aset tetap ini menggunakan akun transaksi aset tetap 1108. Setelah itu kita mencatat perolehan aset tetap tersebut. Yuk kita masuk di sini ke kas dan bank. Kita masuk ke Accurate online-nya. Kas dan bank. Kemudian pembayaran, kita isikan sesuai data. Bank Mandiri IDR, transfer ya, nomor bukti, cek. Tanggalnya tanggal 25 Januari. Kita ganti nomor cek Bank Mandiri IDR ya. Kita cari akunnya di sini 1108. Transaksi aset tetap sejumlah 8.400.000. Lanjut ya, 8.400.000. kemudian ini sudah ya, kemudian di info lainnya di sini catatan pembelian aset. Kita klik di sini, lanjut. Kalau sudah
kita simpan. Terus kemudian yang kedua, pencatatan ini, pencatatan aset tetapnya. Kita masuk ke aset tetap, ini ditutup dulu aja. Aset tetap, kemudian aset tetap, ya kita catat di sini informasi umumnya, nama AC Changhong, kemudian tanggal belinya 25 Januari, tanggal pakainya sama 25 Januari. Lihat di data yang ada di situ ya, aset tidak berwujud ya, ini diabaikan saja ya. Metode penyusutannya garis lurus. Akun asetnya di sini 1201003. Peralatan, akun akumulasi penyusutannya 120202. Akumulasi penyusutan peralatan, kemudian akun beban penyusutannya di situ 610202. 610202. Peralatan, akunnya akumulasi penyusutan peralatan, akun beban penyusutannya beban penyusutan. Kemudian kuantitasnya 1, umur asetnya 5 tahun, kategori asetnya peralatan, ya, aset, kuantitas, umur aset. Nah, ini otomatis kalau kita isikan 5, rasio otomatis menjadi 20 ya. Ini nilai susah tidak ada, 0 ya. Ini di informasi umum. Kemudian kita mengisi yang di ini, info lainnya. Info lainnya, kategori asetnya kita isikan peralatan ya. Apakah ada pajak? Berarti ini pajak kita centang. Kategori pajaknya adalah golongan 1 garis lurus ya, golongan 1 garis lurus. Kemudian setelah kita mengisikan info lainnya, kita isikan ini akun pengeluarannya. Akun pengeluarannya berarti tadi kita menggunakan akun transaksi aset tetap ya, 1108. 8.400.000. Lanjut. Oke, berarti sudah terisikan di sini 8.400.000. Kita cek lagi ya, aset Changhong ini
catatan tadi pembelian AC ya, pembelian aset ya. Sudah ada keterangan, dibiarkan saja. Cek ininya tadi sudah, berarti kita simpan. Nah, kita simpan ya. Coba kita cek untuk jurnalnya. Ini ya. AC Cangkong. Ini rincian jurnalnya. Berarti sudah tercatat ya. Ini peralatan aset tetap, peralatan transaksi aset tetap. Perlu saya informasikan di sini ya, untuk di sini inputnya tadi sudah ya. Kas dan bank, coba kita cek dulu. Kas dan bank. Pembayaran. Kita cek. Nah, ini transaksi aset tetap Bank Mandiri. Kalau kita tandingkan dengan yang saya buka sebelumnya, itu kan aset tetap, transaksi aset tetap ya. Aset tetap tadi Changhong, debit, transaksi aset tetap. Kalau digabung dengan jurnal ini berarti otomatis akan menjadikan transaksi aset tetap debit kredit kan hilang. Berarti aset tetap pada Bank Mandiri IDR. Berarti dua jurnal yang sebelumnya tadi, satu jurnal dengan jurnal ini kalau digabungkan, transaksi aset tetap ini tadi di awal di kredit sebesar 8.400.000, yang ini di debit sebesar 8.400.000, digabung otomatis hilang, otomatis habis ya. Berarti ini tadi yang dinamakan tadi ayat silang atau akun perantara. Begitu maksudnya. Paham nggih? Oke. Berarti tanggal 25 sudah selesai. Kita inputkan. Berikutnya kita masuk tanggal 26. Dilihat dulu tanggal 26. Perusahaan melakukan pembelian aset secara kredit. Ya. Kalau tadi pembelian aset secara tunai, ya. Kalau ini pembelian aset secara kredit. Langkah perbedaannya dengan tanggal 26 ini. Nanti yang tanggal 26 ini kita akan melakukan penjurnalan yang telah saudara pelajari ya. Berarti kalau
ada transaksi seperti ini kan berarti jurnalnya apa? Asetnya itu tadi apa? Debit ya, AC laptop Samsung debit, kreditnya dibayar dengan Bank Mandiri dan sisanya akan dicicil, berarti kreditnya Bank Mandiri dan hutang bank. Berarti kita akan membuat jurnal seperti itu ya. Terlebih dahulu kita bikin akun perantara lagi untuk transaksi aset tetap ya. Transaksi aset tetap ini tadi kan sudah ada ya, jadi tidak perlu dibikin. Kita membuat jurnalnya terlebih dahulu ya. Kita bikin jurnal, kita masuk ke Accurate online-nya, kita masuk ke buku besar, kemudian jurnal umum ya. Masuk ke jurnal umum, kita akan menggunakan akun perantara tadi ya. Oke. Jurnal umum tanggalnya tanggal 26 Januari. (26/01/2019) jurnal umum. Kita tadi yang pertama akan menjurnal apa? Transaksi aktiva tetap, berarti ya 1108. Debit jumlahnya kalau 1 itu kan 12 juta, karena ini 2 unit berarti 24 juta. Ini ya, debit 24 juta. Lanjut ya. Kemudian Bank Mandiri IDR dikredit sebesar 5 juta. Lanjut. Kemudian hutang bank ya, hutang bank. Kredit otomatis di sini akan terhitung 19 juta. Lanjut ya. Kemudian kita isikan info lainnya, pembelian laptop secara kredit. Ya, ini pembelian laptop secara kredit. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian ini kan baru mencatat di pengeluaran kasnya. Kita masuk ke pencatatan aset tetapnya, berarti masuk ke aset tetap, kemudian aset tetap lagi, fixed asset, kita isikan seperti langkah yang pertama tadi. Kita isikan di sini ya, informasi umum, kemudian info lainnya, kemudian akun pengeluarannya. Di informasi umum nama barangnya adalah laptop Samsung. Tanggal belinya 26 Januari.
tanggal pakainya sama. Ya, aset tidak berwujud, diabaikan saja. Metode penyusutannya garis lurus. Akun asetnya di sini peralatan. Kemudian akumulasi penyusutannya di sini akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan. Bebannya sama, beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya 2, umurnya 5. Begitu kita isi umur 5, otomatis rasionya berarti 20%. Nilai sisanya tidak ada, diabaikan aja ya. Kemudian kita masuk ke sini, nilai sisanya diabaikan. Kita masuk ke ini, informasi lainnya. Kategori asetnya adalah peralatan. Lokasinya ini diabaikan aja ya. Kemudian catatan silahkan mau diisi pembelian aset secara kredit. Pajaknya dicentang. Kategori pajaknya kita garis lurus golongan 1 ya. Golongan 1 garis lurus. Kemudian lanjut kita catat di akun pengeluarannya. Akun pengeluarannya tadi ya 1108 ya. Transaksi aset tetap jumlahnya 24 juta. Lanjut ya. Oke, sudah tercatat jumlah ini. Jurnal umum ini digunakan apa saja? Ini seperti yang saudara pelajari di teori sebelumnya. Jurnal umum ini digunakan untuk biasanya penyesuaian ya, biasanya menggunakan jurnal umum. Oke, kalau sudah bisa disimpan. Oke ya. Lanjut kita masuk ke tanggal 27. Perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga yang telah ditetapkan di sini, ditransfer ke Bank Mandiri IDR. Selisihnya ini akan dialokasikan ke akun rugi atau laba penghentian aset tetap. Berarti langkahnya kita memunculkan akun ini dulu ya, memunculkan akun rugi laba penghentian aset tetap, baru nanti masuk ke penghentian aset tetapnya. Oke, kita masuk ke buku besarnya terlebih dahulu. Kita menuju ke akurat online-nya. Ini bisa ditutup. Masuk ke buku besar. Buku besar. Kemudian akun perkiraan. Ya.
akun perkiraan kita menginput tipe akun. Di sini lihat modulnya, beban lainnya. Kita ketik aja beban lainnya ya. Kita pilih beban lainnya, kemudian sub akunnya diabaikan saja, kode perkiraannya di situ sudah ada, tinggal memasukkan dengan nama rugi, laba, penghentian, ya. Beban lainnya, tipe akun ya, sub akunnya diabaikan, kode perkiraan 7300, nama akunnya disesuaikan. Sudah ya. Saldonya lain-lain ini diabaikan aja ya. Oke, sub akunnya ini juga diabaikan kalau sudah disimpan. Berikutnya kita akan mencatat untuk penghentian aset tetap. Kita masuk ke aset tetap. Aset tetap, kemudian disposisi aset tetap. Oke. Kalau sudah, kita cari aset tetapnya apa? 1 unit komputer. Ya, otomatis ini nanti akan terekod ya, tanggalnya tanggal 27 Januari. Kuantitasnya ini kan ada 5, yang dijual 1. Kemudian akun laba ruginya tadi sudah kita itu ya, Rp7.300. Catatannya ini bisa di aset dijual, diisi boleh ya, penjualan aset, penjualan komputer, aset dijual, kita centang ya, dijual dengan harga 42, akunnya nanti dimasukkan kemana? Bank Mandiri ya, Bank Mandiri IDR. Berarti tandingan dari penjualannya itu dimasukkan kemana? Kalau diterima tunai ya bisa jadi kas ya, seperti itu. Berarti Bank Mandiri ya.
diisikan. Oke, kalau sudah bisa disimpan ya, ini tanggalnya sudah, cek lagi ya, 4.250.000 kita simpan. Oke, sudah kita simpan. Coba kita lihat jurnalnya. Berarti di sini kalau kita lihat, tandingkan rugi laba penghentian aset tetap, di sini debitnya 4426, kreditnya 4250. Berarti terjadi rugi ya, karena lebih besar di debit. Nah, berarti terjadi kerugian. Oke, itu ya, kita bisa tutup. Selanjutnya bisa ditutup. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 28. Kita lihat modulnya. Ini pengeluaran kursi kerja sebanyak 2 unit, tapi digunakan sebagai kursi kerja karyawan. Diambil dari gudang depan. Berarti ini ceritanya pengurangan persediaan, penghentian aset tetap, tapi tidak untuk dijual, tapi ditransferkan menjadi aset ya, menjadi aset tetap yang digunakan untuk karyawan ya. Oke, kita langkahnya berarti menambah akun transaksi aktiva tetap ya. Masuk ke Accurate online-nya, ke pengaturan, kemudian preferensi, pengaturan, referensi, akun perkiraan ya, akun perkiraan, kemudian ke persediaan ya. Ke persediaan di sini kita akan menambahkan di akun penyesuaian ya, menambahkan di akun penyesuaian. Di sini transaksi aktiva tetap 1108 Berarti di akun penyesuaian ini nanti ada 4 ya, dicek ada 4. Ekuitas, beban pemasaran, betul, 6105 sama 1108 ya. Berarti cukup menambahkan ini. Kalau sudah kita tambahkan berarti disimpan. Oke, berikutnya kita akan menginput penyesuaian persediaan. Input penyesuaian persediaan, masuk ke modul persediaan ya.
Kemudian penyesuaian persediaan. Oke. Tanggalnya tanggal 28 Januari. Pilih yang disesuaikan kursi kerja. Ini apa? Kursi kerja. Oke, cari kursi kerja. Kita akan sesuaikan. Berarti karena ini akan dialokasikan sebagai aset kantor, berarti kursi kerja ini pengurangan. Ya, dikurangi sebanyak dikurangi 2 ya. Kemudian dari gudang depan. Ya, dari gudang depan lanjut. Ya. Ini masih 0, kita di info lainnya ya. Info lainnya di sini berarti akun penyesuaiannya tadi apa? Akun penyesuaiannya 1108. Transaksi aktiva tetap yang telah kita buat tadi, keterangannya tadi diakui sebagai aset tetap gitu ya, diakui sebagai aset tetap. Oke, kalau sudah ini totalnya masih 0, totalnya masih 0 ya. Oke, kalau sudah bisa disimpan. Oke, kalau sudah disimpan, kita coba cek ke jurnalnya. Nih ya, klik, kita lihat jurnalnya. Di sini sudah muncul min 170. Nah, persediaan barang berkurang 170 ya. Ayat silangnya, akunnya, akun perantaranya ini. Persediaannya berkurang ya. Oke. Kalau kita masuk ke asetnya, coba aset. Aset. Nah, ini asetnya belum terrekod, kita rekod di tanggal 29. Ya, kita tanggal 29, masuk tanggal 29, transaksi yang terakhir. Ya. Tanggal 29, asetnya tadi kan baru yang diakui untuk pengurangan persediaannya. Kita akan mencatat aset tetapnya. 2 kursi itu yang diakui sebagai penambahan aset tetap. Langkahnya seperti tanggal 26 tadi. Yuk kita masuk ke aset tetapnya. Aset tetap. Oke. Aset tetap ya. Namanya apa? Kursi kerja kantor pusat. Kursi kerja kantor pusat. Oke. Tanggalnya berarti di sini tanggalnya ikuti itu aja di modul tanggal 29/01/2019. Aset tidak berwujud
diabaikan saja. Metode penyusutannya kita lihat di situ. Metode penyusutannya garis lurus ya. Garis lurus. Akun asetnya berarti di sini kursi kerja berarti ikutnya peralatan ya. Inventaris ada enggak? Enggak ada. Berarti peralatan. Oke. Akun akumulasi penyusutannya berarti akumulasi penyusutan peralatan. Ya, akum penyusutan peralatan, ini beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya 2 ya, 2. Umur asetnya di situ 4. Nah, kalau 4 otomatis ini 25 ya. Setelah informasi umum kita ke ini kategori ini ya. Kategorinya berarti peralatan, lokasi awalnya diabaikan aja, tidak masalah. Catatannya di sini pengakuan persediaan menjadi aset tetap kursi. Nah, gini aja ya, pajak dicentang, kategorinya di situ. Kalau tidak ada gulungan 1 ya, gulungan 1 garis lurus. Oke, kalau sudah kita lengkapi di sini. Di sini dicatat, berarti di infonya tadi kita catat sebagai apa? 1108 transaksi aset tetap dengan jumlah tadi 170 ya, 170. Transaksi yang sebelumnya 170 lanjut ya, berarti ini sudah muncul. Cek tanggal ini sudah. Oke, kalau sudah bisa kita simpan ya. Kalau sudah simpan, coba kita cek ya, kursi kerja kantor pusat bertambah. Kalau tadi yang kita cek sebelumnya, sebelum input ini kan belum ada, kita cek ya, kita lihat di rincian jurnalnya. Oke, peralatan sudah muncul ya, berupa kursi kerja 2 unit 170,
kemudian di sini transaksi aset tetap. Kalau di awal tadi kan transaksi aset tetap ya, transaksi aset tetap debit, kreditnya kan Bank Mandiri IDR. Berarti kalau dua transaksi tadi ini digabung, otomatis transaksi aset aktiva tetapnya ini hilang. Debit ketemu kredit hilang. Jadi kalau digabung peralatan 170 ya pada persediaan ya, bukan Bank Mandiri, karena ini tadi kan berarti peralatan pada persediaan ya, karena mendisposisi mengecross dari persediaan dikurangi, berarti dikredit menjadi penambahan peralatan. Gitu ya. Selamat mencoba. Hari ini untuk sesi ini kebetulan free, tidak ada kuis ya. Selamat mencoba ya. Bagi yang menemukan kesulitan, mohon diskusinya di grup ya, atau langkahnya bagi yang menemukan kesulitan, saudara bisa ini mengulang lagi transaksi tersebut dengan cara yang transaksi yang sudah saudara simpan ini saudara hapuskan terlebih dahulu buat yang baru. Gitu, tidak masalah karena kita masih dalam tahap belajar. Yang penting nanti pada ujian sertifikasi saudara bisa dan lulus. Begitu ya. Selamat mencoba. Selamat siang. Semangat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.